teks eksplanasi. Pada soal 4 nanti, tema 6, materi teks eksplanasi, yaitu ada di soal nomor 1 sampai dengan 12 ya. Kemudian apa saja nanti yang ditanyakan? Nah, kalian bisa mempelajari ini nanti. Yang pertama, pengertian dari teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi harus tahu karena nanti diujikan di dalam soal antara soal nomor 1 sampai 12. Apa itu pengertian teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial, penjelasannya berupa fakta. Pak Dwi yakin kalian sudah sangat paham tentang pengertian ini. Kemudian ada struktur teks eksplanasi. Nanti ditanyakan juga strukturnya ini ada 3 dan urutannya pasti seperti ini. Yang pertama pernyataan umum, kemudian disusul deretan penjelas, kemudian yang terakhir interpretasi berisi kesimpulan. Ini pasti urut nanti ya. Pernyataan umum dulu, kemudian deretan penjelas, dan interpretasi berisi kesimpulan. Kemudian kalian juga nanti akan ditanya di dalam teks eksplanasi itu kata kuncinya apa? Kata kunci paragraf pertama apa? Misalkan di sana ada 2 paragraf. Cara mencari kata kunci adalah kata-kata yang sering muncul triknya. Kata yang dibahas di dalam paragraf itu. Ya, ini harus membaca, ya, harus dibaca. Yang diminta adalah kata kunci di paragraf keberapa? Paragraf ke-1 atau kedua. Nah, dibaca kira-kira kata kunci yang dibicarakan dalam paragraf itu apa. Kemudian selanjutnya adalah topik. Topik ini adalah juga hampir sama dengan kata kunci yang dibicarakan. Biasanya topik ini yang ditanyakan adalah paragraf di atas, bacaan di atas topiknya adalah, atau topik bacaan di atas adalah topik itu tema. Ya, tema yang dibahas juga apa di dalam teks itu harus dibaca juga. Oh, temanya tentang bencana alam. Oh, temanya tentang bencana alam berupa tsunami, ya. Oh, temanya tentang mengatasi longsor. Nah, sulit banget ini. Baik. Maaf ya. Tanah longsor, misalnya cara mengatasi tanah longsor. Nah, ini. Baik, kemudian di sana juga akan ditanya tentang kalimat utama, ide pokok. Nah, kalimat utama atau ide pokok. Ide pokok ngambilnya dari mana? Dari kalimat utama. Kalau tahu kalimat utama pasti nanti kita akan mudah mencari ide pokok. Kalimat utama yang paling banyak itu berada di awal, kalimat awal di dalam setiap paragrafnya. Meskipun ada juga yang di belakang, di akhir, di tengah. Yang di akhir biasanya ditandai dengan oleh karena itu, dengan demikian. Itu ada ciri-cirinya. Kemudian meringkas teks eksplanasi. Kalian juga nanti diminta untuk meringkas. Tanya juga bagaimana cara meringkas. Cara meringkasnya adalah membaca dulu. Dibaca dulu teks eksplanasinya, kemudian mencatat kalimat utamanya. Kemudian setelah dicatat kalimat utama di dalam tiap paragraf, disatukan menjadi 1 atau 2 paragraf. Jadilah sebuah ringkasan. Jadi urutannya membaca, mencatat kalimat utamanya, kemudian menyatukan. Kemudian selanjutnya adalah disuruh untuk menyimpulkan. Ada teks eksplanasi, kemudian disimpulkan ya. Triknya bagaimana cara menyimpulkan? Melihat judul dan akhir kalimat atau kalimat akhir. Baik, itu untuk tema 6. Kita lanjut untuk tema 7. Tema 7 yaitu ada teks narasi sejarah dan surat undangan. Kita masuk teks narasi sejarah dulu. Teks narasi sejarah nanti soalnya ada di soal nomor 13 sampai 25. Kemudian teks narasi sejarah ini pengertian. Pengertiannya apa teks narasi sejarah? Teks yang berisi sejarah, bentuknya narasi. Itu intinya gitu.
teks yang berisi sejarah, peristiwa sejarah, bentuknya narasi. Kemudian kalian nanti juga disuruh untuk menggali informasi yang ada di dalam teks sejarah itu dengan kata tanya. Apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya, siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, mengapa itu terjadi, kapan itu terjadi. Nah, ini menanyakan hal-hal yang ada di teks narasi sejarah. Semuanya ini ada di teks narasi sejarah. Tinggal kalian jeli-jelinya melihat di mana jawabannya itu, apakah di paragraf pertama, kedua, ketiga. Tuh, ini harus jeli ya. Baik, kemudian yang C, membuat kalimat tanya yang sesuai dengan teks. Nanti akan ada teks narasi sejarah. Kemudian kalian disuruh untuk menentukan kalimat tanya yang sesuai A, B, C, D. Mana kalimat tanya yang jawabannya ada di teks narasi sejarah. Kemudian ada D, informasi penting dari teks. Nanti ada pertanyaan yang seperti ini. Ada teks narasi sejarah, kemudian pertanyaan adalah informasi penting dari teks narasi sejarah tersebut. Yang tepat adalah A, B, C, D. Ini harus hati-hati. Yang diminta informasi penting di paragraf keberapa, biasanya salah. Yang sering terjadi adalah salah paragraf. Disuruh mencari informasi penting di paragraf kedua, yang dilihat adalah paragraf ke-1, sehingga salah memilih jawaban. Hati-hati ya. Kemudian yang terakhir di teks narasi sejarah, yaitu informasi yang sesuai atau tidak sesuai dengan teks. Nanti akan ada pertanyaan di bawah ini, informasi yang sesuai dengan teks di atas adalah, atau di bawah ini informasi yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah. Harus jeli, yang diminta adalah yang sesuai atau tidak sesuai. Bisa-bisa jadi seperti ini pertanyaan. Informasi yang sesuai dengan teks narasi sejarah di atas kecuali. Nah, harus jeli ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke tema 7 bagian 2. Ada surat undangan. Nanti soalnya yaitu soal nomor 26 sampai 35. Kalau teks narasi sejarah tadi soal nomor 13 sampai 25. Oke, surat undangan. Ini harus tahu pengertian surat undangan itu apa. Nah, dilihat di catatannya ya. Oke, biar nggak Pak Dwi semuanya nanti ini yang menjelaskan. Oke, kemudian jenis surat undangan itu ada surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Nah, ini juga harus tahu perbedaannya. Surat resmi, setengah resmi, tidak resmi. Kalau resmi ada apa saja, bahasanya bagaimana. Kalau setengah resmi, tidak resmi, bahasanya seperti apa. Oke, ingat ya. Dilihat catatannya. Baik, C, kalimat efektif dan ejaan. Nah, di dalam surat undangan ini kalimatnya harus efektif, ejaannya juga harus tepat. Nanti akan ada soal surat undangan, ada surat undangan, kemudian pembuka suratnya itu sengaja disalahkan. Kemudian kalian disuruh untuk mencari pilihan A, B, C, D. Yang benar itu bagaimana, pembuka yang salah itu, kemudian yang dibetulkan menjadi benar ketika diganti pilihan yang A, B, C, atau D. Kemudian penutup surat juga gitu. Biasanya yang sering adalah mengharap kehadiran semua bapak-bapak. Itu kan boros kata. Baik, ingat kan? Oke, lanjut. Alamat yang dituju biasanya yang terhormat kepada, itu nggak boleh digunakan bersama-sama, harus pilih salah satu. Kemudian tanggal surat, cara menulisnya bagaimana, boleh disingkat enggak atau harus lengkap, gimana? Ya betul, harus lengkap ya, nggak ada seret apa Pak di seret. Dilihat catatannya ya. Kemudian yang D, bagian surat resmi. Bagian surat resmi harus tahu, nanti akan ada disajikan surat. Nah, surat kemudian dikasih nomor-nomor, kemudian kalian akan menjawab, oh nomor 1 apa? Oh nomor 1 kop atau kepala surat. Nomor 2 itu apa sih? Nomor
nomor surat dan selanjutnya dan sebagainya, perihal tanggal surat, alamat yang dituju. Yang sering biasanya di sini adalah anak-anak perlu diperhatikan adalah salam pembuka dengan pembuka surat, harus bisa membedakan ya. Oke, kemudian salam penutup dengan penutup surat, itu harus bisa membedakan yang mana, nanti kan ada itu. Nah, baik, selanjutnya bagian surat setengah resmi atau tidak resmi. Ini ada alamat yang dituju, kemudian salam pembuka, isi, salam penutup, pengirim surat. Ini juga demikian, nanti akan ada surat, kemudian diberi nomor-nomor, kalian disuruh untuk menjawab. Nomor 3 itu adalah bagian apa? Oh, isi. Nah, misalkan seperti itu. Baik, kita lanjut tema 8. Tema 8 adalah teks non-fiksi. Meskipun ini teks non-fiksi, kemarin-kemarin kita juga belajar teks fiksi untuk membedakan saja. Tapi sebenarnya tema 8 ini yang kita bahas adalah teks non-fiksinya. Nah, soalnya nomor berapa Pak Dwi? Soalnya nomor 36 sampai 42. Oke. Itu ya. Nah, nanti kalian yang harus dikuasai adalah pengertian. Apa pengertian teks non-fiksi? Teks yang penjelasannya berupa fakta, bukan imajinasi. Yang satunya teks fiksi itu imajinasi. Lanjut, B. Alur acak disuruh mengurutkan. Gini maksudnya. Nanti akan ada alur kejadian A, B, C, D. Nah, nanti kalian disuruh mengurutkan. Alur di atas itu masih acak. Bagaimana agar urutannya menjadi padu? Dan suruh mengurutkan. Oh, misalkan yang pertama bangun tidur dulu, gosok gigi, kemudian sholat, terus sarapan pagi, terus itu nanti kalian suruh mengurutkan. Jadi harus jeli juga nanti di sini ya. Kemudian C, informasi yang sesuai dengan teks. Ada teks non-fiksi, kemudian pertanyaannya adalah informasi yang sesuai dengan teks non-fiksi. Di atas atau berikut adalah A, B, C, D. Ini dibaca. Selanjutnya adalah latar. Ada teks non-fiksi, kemudian kalian disuruh untuk mencari latar tempat teks di atas adalah di mana latar tempatnya, di gunung, di sungai, di gua, di dasar laut. Kemudian latar waktu, waktunya kapan? Pagi, siang, sore. Oke, nanti kalian akan mencari itu. Suasananya bagaimana? Bahagia, sedih, seperti itu. Ini semuanya ada di teks. Jadi bahasa Indonesia itu semuanya ada di teks. Jadi wajib untuk mencontek katanya. Mencontek gimana? Mencontek teksnya, mencontek soalnya ya. Kalau nggak melihat soalnya ya nggak akan bisa. Jadi wajib untuk membaca. Kuncinya berarti kuasai teksnya. Oke, lanjut. Yang E, urutan cerita yang logis, titik. Gimana Pak Dwi maksudnya? Urutan cerita yang logis. Begini. Diberi cerita yang belum lengkap atau rumpang. Kalian diberi cerita yang belum lengkap atau rumpang namanya. Kemudian kalian disuruh memprediksi apa yang terjadi setelahnya. Jadi ada pilihannya A, B, C, D. Apa yang terjadi setelahnya? Gitu. Baik. Misalkan ya, kalau belum tahu gambarannya, misalkan ceritanya gini. Yang paling mudah adalah adik sedang meniup balon, kemudian kakak mengambil jarum dan menusuk balon itu dengan jarum, kemudian titik. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Balon meletus dan sebagainya. Nanti lihat pilihannya. Baik, yang F, menentukan judul yang merupakan teks non-fiksi. Nanti akan diberi judul A, B, C, D, E.
Nah, dari judul di atas, mana saja teks yang merupakan teks non-fiksi, judul yang merupakan judul teks non-fiksi. Oke anak-anak, sekarang yang terakhir, yang tema 9, yaitu tentang iklan. Iklan ini sudah kita bahas di semester 1 juga ya. Tema 8 ini sebenarnya juga sudah kita bahas, cuma fokusnya beda. Tema 9 ini fokusnya juga beda di semester 2 ini. Baik, langsung saja. Tema 9, materi iklan, soal nomor 43 sampai 50. Nah, kemudian apa yang ditanyakan nanti, apa yang harus dipelajari, pengertian iklan. Apa pengertian iklan? Banyak sekali pengertiannya. Intinya cara yang digunakan untuk menawarkan barang. Ini Pak Dwi kasih huruf kapital ya, menawarkan barang. Informasi dari iklan, kalian disuruh untuk mencari informasi yang ada di dalam iklan. Nanti disajikan iklan, kemudian informasi apa yang ada di iklan, misalkan apa yang ditawarkan dalam iklan, apa keunggulannya, dan sebagainya. Bisa jadi juga seperti ini nanti, hati-hati. Berikut ini informasi yang ada di dalam iklan di atas, kecuali, hati-hati ya, kalau kecuali berarti informasi yang tidak ada di dalam iklan tersebut. Unsur iklan, nanti unsur iklannya harus tahu ya. Jadi ada iklan, kemudian dikasih nomor 1, ini unsur iklan bagian apa? Oh, ini adalah judul atau header. Oh, ini nomor dikasih iklan, kemudian nomor 4 misalkan. Nomor 4 itu apa? Termasuk unsur apa? Oh, gambar yang menarik, misalkan seperti itu. Dilihat lagi catatannya. Kemudian yang D, jenis iklan. Iklan berdasarkan jenisnya, isinya itu ada iklan niaga, kemudian ada iklan layanan masyarakat, ada iklan pemberitahuan. Kalau jenis iklan berdasarkan tempatnya ada 2, yaitu iklan di media cetak dan media elektronik. Kalau di media cetak di majalah, koran, tabloid. Kalau elektronik di televisi, di internet. Nah, kemudian ada kemarin ada yang tanya di neon box gitu, yang di depan stasiun itu ya, apa namanya itu, apa kalau neon box, bukan neon box ya, Videotron. Nah, itu iklan elektronik juga. Kalau di radio, hanya bisa suara saja. Kalau di televisi bisa suara, bisa gambar, bisa animasi. Kalau di media cetak hanya tulisan dan gambar saja. Itu jenis-jenis iklan. Kemudian berdasarkan bentuknya ada iklan baris, ada iklan kolom. Kalau baris bentuknya baris ya, kemudian teksnya biasanya itu disingkat-singkat. DJL itu dijual, MBL itu mobil. Baik anak-anak, ini sudah selesai tema 6, 7, 8, dan 9. Itulah kisi-kisi soal part bahasa Indonesia kelas 5 semester 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ya, silakan pelajari dengan baik. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kemudahan dalam menjawab soal. Jangan lupa selalu ibadah, bahagiakan orang tua. Insya Allah kamu akan bahagia. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.